Saudara-saudara peserta mata kuliah berpikir komputasional, khususnya kelas hari Selasa yang waktu itu kebetulan pada pertemuan kedua atau pada pertemuan pekan kedua, tepat pada saat itu tanggal merah dan libur, sehingga pengganti kuliah saya sampaikan dalam bentuk asinkronus seperti ini. Namun karena pekan depan sudah mulai UTS, maka materi yang akan saya sampaikan itu adalah semacam latihan saja. Jadi beberapa soal, saya kumpulkan 10 soal, dan kita bahas bagaimana dalam menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan konsep-konsep yang sudah kita pelajari di saat kuliah. Saya akan tampilkan slide yang sudah saya siapkan. Jadi ini adalah topik yang akan kita bahas, yaitu saya akan membahas 10 soal. Dan soal ini saya ambil beberapa dari soal ujian tengah semester tahun sebelumnya. Jadi yang dipentingkan dari sini adalah bukan berapa jawabannya, tapi bagaimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik, yang pertama adalah ini ada soal yang diberi judul bebek sakti gitu ya. Jadi kita menggunakan konsep yang sudah kita bahas, yaitu bagaimana kita mendefinisikan persoalan ini. Jadi pertama kita defining the problem. Apa sih sebenarnya problem yang kita hadapi? Itu sangat penting dalam membahas, dalam mendapatkan solusi ini. Jadi pertama di sini kita baca semuanya. Jadi kita menggunakan konsep helicopter view untuk melihat persoalannya seperti apa sih gitu. Ternyata di sini terdapat 13 bebek. Kemudian mereka bosan dan ingin bermain bebek sakti ya. Ini cuma cerita. Jadi ini adalah langsung kita gunakan abstraksi, itu nggak perlu lah. Prioritasnya kita rendahkan. Nah, yang penting bahwa dalam permainan ini mereka akan berbaris berjajar. Berbaris berjajar dan diberi nomor urut 1 sampai 13. Jadi setiap bebek itu nanti punya nomor 1 sampai 13. Jadi bebek nomor 1 paling kiri, nomor 2 berikutnya, nomor 3 berikutnya, dan seterusnya sampai bebek nomor 13 itu paling kanan. Ini penting. Jadi ini perlu kita perhatikan. Nah, kemudian dari proses abstraksi ini kita bisa melihat bahwa ada cerita bahwa satu atau lebih bebek harus berjoget dan keluar dari barisan. Jadi ini ada pernyataan yang perlu Anda camkan. Jadi kita harus teliti dalam proses defining the problem ini. Ada kalimat satu atau lebih keluar dari barisan. Itu yang penting. Sehingga ini yang menjadi perhatian kita. Nah, kemudian baru apa yang harus dilakukan dengan aturan keluar dari barisan itu? Nah, pertama, bebek berjoget dan keluar dari barisan adalah bebek yang berada pada posisi kelipatan 2 dari kiri. Ingat, pada posisi. Di sini ada pernyataan bukan nomor bebek. Jadi ini Anda harus teliti. Jangan sampai keliru. Jadi walaupun di kalungnya itu nomor 2, belum tentu dia urutannya pada posisi kedua dari kiri, belum tentu gitu. Mungkin saja dia ada di pertama, bisa jadi kan. Walaupun dia yang dikalungkan itu nomor 2. Oleh karena itu kita teruskan baca. Kemudian kelipatan 3 yang keluar, kemudian kelipatan 4. Dan Anda ingat adalah semuanya bicara tentang posisi, bukan nomor bebek. Itu. Sehingga goalnya apa? Goalnya itulah pada akhir permainan bebek nomor berapakah yang tetap di barisan, artinya sudah tidak dapat dikeluarkan lagi, atau sudah tidak mungkin keluar dari barisan karena mengikuti aturan yang ada itu. Jadi pertama kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, dan seterusnya. Pertama ya kita ikuti saja, coba kita ikuti. Pertama, saya punya bebek nomor 1 sampai 13. Jadi 1,
kita tulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini adalah nomor bebeknya. Ingat, ini adalah nomor bebeknya. Kemudian kita ikuti sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Jadi yang pertama, yang berjoget keluar itu adalah kelipatan 2 dari kiri. Ingat posisinya. Jadi pertama pasti nomor bebek sama dengan posisi. Jadi kelipatan 2 yang keluar itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini adalah yang keluar dari barisan. Sehingga posisi yang sekarang, ingat, karena yang keluar itu adalah posisinya, bukan nomor bebeknya. Maka nomor 1 tetap posisi 1, nomor 3, bebek nomor 3 itu sekarang berada di posisi 2. Kemudian ini posisi 3, ini posisi 4, ini posisi 5, ini posisi 6, dan ini posisi 7. Tadi kan kelipatan 2, sekarang berikutnya yang keluar kelipatan 3. Maka yang keluar berarti nomor bebek nomor kelipatan 3 itu berarti posisi nomor 3, posisi nomor 6, kan gitu ya. Jadi tinggal 1, 3, 7, 9, dan 13. Ya toh? Nah, sekarang berarti posisi bebeknya, kelipatan 3 itu termasuk 3 itu ini ya. Oke, tadi posisinya kan, posisi 2. Jadi posisi 3, posisi 6, karena kelipatan 3. Sekarang berarti bebek itu posisinya adalah ini posisi 1, nomor bebek nomor 3 posisi 2, bebek nomor 7 itu posisi 3, bebek nomor 9 posisi 4, bebek nomor 13 itu posisi 5. Nah, sekarang yang keluar itu adalah berapa? Kelipatan 4 kan? Kelipatan 4 itu berarti hanya ini, hanya 9 ini. Karena nggak ada lagi. Nomor 8 kan sudah nggak ada. Maka yang terakhir adalah posisi 1 adalah bebek 1, 2, kemudian 3, dan ini adalah posisi keempat. Maka sudah tidak ada lagi kelipatan 5. Maka bebek yang tinggal itu adalah 1, 3, 7, dan 13. Jadi ini sebenarnya masalah kehati-hatian kita. Jangan sampai Anda itu keliru dalam memaknai ini, posisi dan nomor bebek. Karena kalau Anda menggunakan nomor bebek yang keluar dari barisan, maka akan salah. Sehingga jawabannya adalah yang A. Itu kira-kira penjelasan terkait dengan bebek sakti ini. Tapi sebenarnya kan ini kalau yang namanya kelipatan, ya, yang namanya kelipatan itu maka apa namanya kelipatan itu? Kelipatan itu kan pasti bilangan yang tidak habis yang habis dibagi kan, sehingga yang keluar dari barisan itu yang habis dibagi. Nah, kalau bilangan yang tidak habis dibagi oleh apapun kecuali oleh angka 1, itu yang kita sering sebut sebagai bilangan prima. Bilangan prima. Nah, jadi pasti jawabannya itu berupa bilangan prima. Cuman sekarang persoalannya apakah 1, 3, 7, 13, apakah 1, 5, 7, 11, 13. Kalau yang C itu pasti nggak mungkin. Karena ini karena ada bilangan yang bukan prima. Jadi ini pasti nggak mungkin. Jadi tinggal A, B, kemudian D atau E. Jadi kita tinggal pilih. Nah, ternyata jawabannya adalah yang A. Itu problem yang pertama. Oke? Baik, jadi kita telusuri aja, kita ikuti saja. Yang penting tuh Anda harus teliti dan jangan sampai ada makna yang Anda itu salah mengartikan itu. Jadi di sini yang penting adalah bagaimana kita itu teliti dalam menggunakan prinsip helikopter view untuk mendefinisikan problem. Ya? Oke. Kemudian soal atau problem yang kedua. Jadi kalau ini sebenarnya modifikasi dari pattern recognition yang pernah kita bahas.
Jadi di sini ceritanya harus kita baca dan kita pahami. Kalau Anda nggak paham problem, maka Anda nggak akan bisa mendapatkan solusinya. Ya. Jadi kalau ini adalah problemnya seperti ini, ya kita ikuti. Di sini kita lihat, misalkan A dan B adalah bilangan terbesar dan terkecil di antara semua bilangan 5 digit. Ini harus Anda pahami dan ini harus Anda camkan. Apa sih maksudnya ini? Bahwa ini A dan B itu bilangan terbesar dan bilangan terkecil di antara bilangan 5 digit. Dan di sini diberi penjelasan digit pertama tidak boleh sama dengan 0. Nah, di mana ini ada lagi yang kedua. Ini batasan kedua, di mana ketika digit-digitnya dijumlahkan akan bernilai 9. Ya enggak? Akan bernilai 9. Jadi, kita harus berapa digit terakhir dari 3 pangkat A dikurangi B. Maka dari sini saya harus apa? Harus mendapatkan bahwa nilai A-nya berapa, kan gitu. Sebelum saya menghitung yang lain, saya harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Yang memenuhi syarat tadi. Kita ingat, A itu bilangan terbesar dari 5 digit, di mana ketika digit-digitnya dijumlahkan akan bernilai 9. Jadi kalau ini terdiri dari 5 digit, 5 digit, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau bilangan terbesar, itu pasti digit pertamanya itu paling besar, kan? Ya enggak? Kalau bilangan terkecil, maka digit pertamanya yang paling kecil. Jadi saya bisa mendapatkan pasti ini 9. Karena itu bilangan terbesar. Dan karena dibatasi bahwa jumlahnya harus bernilai 9 digitnya, maka yang mungkin ini adalah 0. Kan gitu. Hanya kita sudah tahu. Sekarang B itu bilangan terkecil. Kalau bilangan terkecil itu digit pertamanya pasti paling kecil. Paling kecil berapa? 0. Tapi dinyatakan di sini digit pertama tidak boleh 0. Maka ya sudah, ini 1. Ya enggak? Nah, karena ini bilangan paling kecil, kalau bilangan paling kecil ya pasti kita isikan semuanya 0, kan? Tapi dinyatakan jumlah digit-digitnya harus 9. Maka dari itu yang mungkin adalah ini saya isikan 0, ini saya isikan 0, ini saya isikan 0, dan ini saya isikan 8. Ya enggak? Sehingga A dikurangi B berapa? Kan tinggal dihitung saja. Ini berarti 2. Ini berarti berapa? 9. Ini 9. Ini 9. Ini 7. Ya enggak? Betul kan? Nah, jadi sebenarnya problem ini berapa digit terakhir dari 3 pangkat A dikurangi B itu sebenarnya kita melihat berapa nilai dari 3 pangkat 79.992. Digit terakhirnya berapa? Itu berarti kita modulo 10 aja. Jadi ini berapa? Nah, kita sudah belajar kalau kita hitung semuanya pasti repot. Makanya kita cari apa? Kita cari polanya. Kita hitung, kita lihat digit terakhirnya. 3 pangkat 0 itu berapa sih? 1. 3 pangkat 1 berapa sih? 3. 3 pangkat 2 berapa sih? 9. 3 pangkat 3 berapa sih digit terakhirnya? Di 3 pangkat 3 kan 27. Maka ini 7. 3 pangkat 4 berapa? 3 pangkat 4 kan 81. Maka 1. 3 pangkat 5 berapa? 81 kali 3 itu pasti digit terakhirnya 3. Ya enggak?
Kan kita lihat digit terakhirnya aja. Jadi Anda ngitungnya jangan dikalikan semua. 3 pangkat 6 berapa? 3 pangkat 5 kan digit terakhirnya 3. Kalau 3 pangkat 6 dikalikan 3 lagi, pasti 9. 3 pangkat 7 berapa nanti ininya? Pasti 7 kan gitu. Jadi terakhir di sini Anda lihat ada pengulangan nih. Nah, gini. Ya enggak? Ada pengulangan 4-4. Jadi kalau Anda nyari 79.992, maka kita tinggal hitung aja berapa sih nilai 79992 modulo 4. Berapa? Anda harus hitung sendiri. Kalau dia hasilnya adalah 0, berarti digit terakhirnya 1. Kalau hasil akhirnya misalkan 7992 modulo 4 itu hasilnya 1, ya sama dengan 3 digit terakhirnya, kan begitu saja. Jadi ini sudah kita bahas dalam kuliah pada saat membahas soal terkait dengan berapa digit terakhir dari 2 pangkat 2003 waktu itu kalau tidak salah. Jadi kalau kita minta digit terakhir dari 3 pangkat 79.992 ya sama saja artinya. Itu ya. Anda tinggal silakan Anda lanjutkan sendiri. Nomor 3. Jadi tadi soal nomor 1 kita melihat terkait dengan apa itu tadi nomor 1 bebek sakti. Jadi kita tinggal ikuti saja. Itu adalah topiknya tentang algoritma sebenarnya. Kalau soal nomor 2 tadi terkait dengan pola atau pattern recognition, kita kenali pola digit terakhir. Dan yang ketiga ini bagaimana kita melakukan prinsip optimasi gitu ya. Jadi di sini Anda selalu harus membaca soal. Harus selalu membaca soal. Jadi jangan sampai kita itu nggak baca soal. Bambang sangat menyukai peta. Oke, itu kalau kita abstraksi saja ya itu nggak penting lah. Pada ulang tahunnya yang kelima, ibu membelikannya buku mewarnai yang menggambar peta pada negara-negara di dunia. Terus kita baca, ternyata semua cerita itu kita beri prioritas rendah. Yang penting bahwa di sini Bambang itu harus berhemat. Artinya kita gunakan pensil yang seminimal mungkin. Jadi karena ini sudah dinyatakan goalnya. Berapa minimal warna berbeda yang digunakan Bambang untuk mewarnai peta ini. Jadi gitu aja kan. Nah, jadi kemudian meskipun demikian, Bambang mau negara yang berbatasan diberi warna yang berbeda. Ini penting. Negara yang berbatasan diberi warna yang berbeda. Yang penting berbatasan. Kalau tidak berbatasan, ya supaya menghemat pensil, ya kita gunakan saja pensil yang sama. Maka dari itu kita tinggal mencari solusinya saja kan? Ya enggak? Mencari solusinya. Kita beri nomor saja. Kalau ini misalkan langsung kita mulai dari mana? Dari A. Kalau ini warnanya 1, maka yang lain tuh yang B, C, E, F tuh nggak boleh warna 1. Tapi mana yang boleh warna 1? Kan gitu. Kita tinggal lakukan optimasi. Yang boleh warna 1 tuh di sini saya lihat D. Itu boleh warnanya 1 karena nggak berbatasan dengan A. Jadi kita cari yang nggak berbatasan dengan A. Dan ini langsung bersambung. Kalau D-nya warna 1, maka yang berbatasan dengan D nggak boleh warna 1. Warna mana lagi? Anda boleh pilih. Bisa yang H, bisa yang I. Terserah. Karena hanya itu yang mungkin kan. Ya nggak? H atau I. Sekarang Anda pilih yang mana? Misalkan saya pilih yang H, yang boleh warna 1. Sudah selesai. Nggak ada lagi tempat lain yang bisa diberi warna sama dengan A tadi. Ya nggak? Berikutnya apa? Berikutnya kita beri warna nomor 2. Sekarang kita pergi ke B lah. Ini saya beri warna nomor 2. Kita harus melakukan optimasi. Dan ini sebenarnya kita gunakan greedy juga nggak apa-apa. Kalau B kita beri warna 2, maka Anda pilih yang mana? Kalau Anda pilih yang E, itu akan rugi. Karena apa? Karena F, I, G
G dan C nggak boleh warna 2 karena berbatasan dengan E. Jadi saya lebih memilih apa? Karena berhemat, maka saya pilih G ini yang saya beri warna 2 dan F saya beri warna 2, kan gitu. Iya toh? Kemudian warna ketiga apa? Warna ketiga itu bisa yang lain kan? Bisa C, bisa I. Itu warna 3 karena nggak berbatasan. Dan terakhir warna 4. Jadi jawabannya adalah 4. Kan gitu aja. Jadi ini hanya kita melakukan penempatan warna yang optimal. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Yang keempat. Ini juga Anda harus teliti dalam melakukan proses defining the problem. Anda harus baca semua dan harus Anda maknai. Di sini ada Ali, Lia, dan Budi. Artinya ada 3 orang senang mengikuti kompetisi digital entrepreneur. Karena mereka tidak suka bersaing, mereka mengikuti kompetisi digital entrepreneur yang berbeda. Jadi masing-masing berbeda. Ini yang penting. Ali mengikuti kompetisi yang berlangsung 7 hari sekali. Lia mengikuti 3 hari sekali. Dan Budi 5 hari sekali. Dan kita tahu dalam 1 minggu nama hari itu berulang setelah 7 hari kan. Artinya kalau Ali mengikuti kompetisi yang berlangsung 7 hari sekali berarti dia seminggu sekali. Ya. Dan ini rutin. Ya. Rutin gitu. Nah, pada minggu ini Ali mengikuti kompetisi di hari Senin. Lia mengikuti, jadi ini Ali Senin, Lia Selasa, Budi Kemis. Sebenarnya goalnya apa sih? Goalnya itu sebenarnya adalah di mana mereka itu berkompetisi pada hari yang sama. Jadi kalau Ali itu Senin, Lia itu Selasa, dan Budi itu Kemis, maka pada minggu berikutnya, itu kan 3 hari sekali dia. Berarti kalau Lia itu 3 hari sekali, berarti kalau Lia itu minggu ini ikut kompetisi Selasa, maka berikutnya berapa? Rebo, Kemis, Jumat. Berarti hari Jumat dia ikut berikutnya. Budi itu berapa hari sekali? Budi 5 hari sekali. Jadi kalau sekarang Kemis, dia akan ikuti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berikutnya hari Selasa. Nah, jadi yang ditanyakan tuh nanti pada hari apa mereka tuh akan berkompetisi pada hari yang sama. Itu pada hari apa? Yang nggak berubah itu kan Ali. Karena setiap Senin. Dan itu 7 hari sekali. Jadi minggu ini Senin, minggu depan Senin, minggu ketiga Senin. Ya kapan dia akan bersama-sama? Ya Senin kan gitu ya. Nggak akan ada hari lain gitu. Jadi soal ini sebenarnya bagaimana kita cepat mengambil kesimpulan dan kita juga berpikir kreatif juga dan kritis juga. Kritis juga karena kalau 7 hari sekali itu kan maknanya ya sudah karena memang 7 hari sekali ya pasti hari Senin gitu. Mereka pasti akan sama-sama. Nggak perlu ngitung. Karena yang ditanyakan pada hari apa. Kecuali nanti kalau ditanyakan pada minggu keberapa dia akan akan mengikuti kompetisi pada hari yang sama. Itu lain persoalan. Oke. Nah, berikutnya soal ini banyak yang mengatakan bahwa soal ini sulit. Memang betul, ini kata levelnya adalah level sulit. Kenapa? Karena nilainya sangat besar. Jadi kalau Anda baca, ya ini kan soal kalau nggak salah ada di asa otak kalau tidak salah. Sehingga ada pertanyaan dari mahasiswa, boleh nggak sih Pak pakai kalkulator? Dalam ujian nanti, Anda itu tidak boleh pakai perangkat hitung. Kan online Pak ujiannya, boleh nggak saya pakai? Silakan aja, tapi ya percuma. Kalau Anda hitung nanti kalkulatornya mungkin nggak cukup. Ya nggak? Nah,
Dan itu nggak penting karena nanti justru malah lebih lama. Kita lihat sekarang bahwa ini masalahnya berternak amuba. Jadi jenis amuba akan melahirkan 1 amuba baru per menit setelah 4 menit dilahirkan. Jadi di sini mula-mula dia memberikan 6 amuba. Jadi menit pertama 6. Oke? Dan menginstruksikan kepada Karin untuk mengamati pertumbuhan amuba per menit selama 1 jam. Sejak 6 amuba itu diberikan. Kita lihat di sini, menit pertama 6, karena melahirkannya setelah menit keempat, maka ini tetap 6 kan? Ini juga tetap 6. Pada menit keempat juga tetap 6, baru di situ melahirkan. Jadi 1 amuba akan melahirkan. Ya? Nah, pada menit kelima, itu kenapa dia jadi 12? Kan gitu. Ya nggak? Ya? Kenapa jadi 12? Itu harus tahu. Ingat ya, 1 amuba itu melahirkan, jenis amuba ini akan melahirkan 1 amuba baru per menit. Jadi kalau 6 amuba masing-masing 1 berarti sekarang menjadi 12. Ya. Kemudian menjadi 18. Kemudian 24. Kemudian 30 dan seterusnya. 42. Ya. Nah, ini Anda lihat bahwa perkembangan amuba itu seperti. Jadi setelah melahirkan dia tidak melahirkan lagi kan gitu ya. Ya enggak? Setelah melahirkan dia tidak melahirkan lagi. Itu yang perlu Anda perhatikan. Sehingga kalau kita ikuti bahwa ini sebenarnya formula ini, bahwa nanti kalau Anda ikuti ini dan Anda lihat polanya, itu Anda akan temukan bahwa formulanya Fn itu sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 4. Karena setelah 4 menit dia baru melahirkan, kan gitu. Ya enggak? Ya dah? Jadi seperti 24 ini, benar nggak? 24 ini itu sama dengan Fn kurang 1, yaitu 18, ditambah Fn kurang 4. Fn kurang 4 itu F3, berarti 6. Benar kan? Sama dengan 24. Nah, yang ditanyakan apa? Pada menit ke-60. Jadi yang ditanyakan itu berapa F60. Kalau Anda hitung, ini pasti akan sulit. Panjang kan? Lama ngitungnya. Dan kita harus pakai kalkulator mungkin kan gitu ya. Kalau coret-coret pakai kertas boleh, cuma habis kertas berapa ini untuk ngitung itu. Ya enggak? Nah, Anda bisa teruskan ini menghitungnya ke bawah dan Anda bisa amati. Yang penting itu kan ini Anda lihat, baru saya tengok jawabannya. Ternyata jawabannya ini kita harus berpikir kritis nih. Jawabannya ini kan pilihan ganda. Dan yang ini sama semua ternyata. Dan yang beda itu apa? Yang beda itu hanya digit terakhir. Nah, berarti saya tinggal ngecek digit terakhirnya saja kan gitu ya? Ya nggak? Berarti sebenarnya saya cek digit terakhirnya saja. Digit terakhirnya berapa sih nanti pada saat F60 itu? Ya. Dan kalau amati dan kalau Anda teruskan, ya, ternyata F60 itu digit terakhirnya itu adalah 0. Sehingga jawabannya nanti A. Loh Pak, gimana sih kok Bapak bisa memutuskan digit terakhirnya 0? Anda cari sendiri, Anda lihat sendiri polanya nanti. Anda teruskan itu sampai menit ke-15 saja. Itu baru nanti Anda ketahuan. Oh iya ya, ternyata polanya seperti itu. Jadi Anda lihat hanya digit terakhirnya. Bahwa F60 itu kalau digit terakhirnya itu pasti 0. Itu. Oke? Baik. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya.
jadwal pekerjaan. Terdapat 6 buah ini Anda coba sekali lagi ya, Anda baca, Anda definisikan problem ini apa. Nah, kemudian di sini Anda lihat, Anda lakukan proses abstraksi boleh. Di sini ada 6 buah proyek A, B, C, D, E, F. Kemudian proyek ini dikerjakan dengan mengikuti aturan sebagai berikut. Nah, ini tinggal ikuti aja. F harus dikerjakan sebelum A. Nah, gitu. Ya kan? B harus dikerjakan sebelum D. E dapat dikerjakan jika proyek B sudah dikerjakan. Artinya B itu lebih dulu baru E. Sebelum mengerjakan proyek B, proyek C harus sudah dilakukan. Proyek A harus dikerjakan sebelum B. Kan gitu. Ya enggak? Nah, ini cara menjawab ini itu Anda, kalau Anda lihat ini kan kayaknya belum ada kepastian yang mana yang pasti urutannya kan ya. Tapi yang penting bahwa Anda lihat di sini. Kalau saya urutkan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan bahwa F harus dikerjakan sebelum A, berarti di sini susunannya kan begini, F sama A. Kita nggak tahu di tengah-tengah itu ada apa. Kemudian B dikerjakan sebelum D. Kan gini. Saya nggak tahu nanti susunannya seperti apa. Karena tidak ada yang tepat. E dapat dikerjakan jika B sudah dikerjakan. Jadi B baru E. Kan gitu. B baru. Nah, E-nya itu di mana? Bisa di kanannya D, bisa di antara B sama D kan. Jadi kita nggak tahu masih. Kita B itu masih begini. B sama E begini. Sebelum mengerjakan B, proyek C harus sudah dilakukan. Jadi di sini ada C. Nah, kalau begini, bisa begini kan? Ya enggak? Proyek A harus dikerjakan sebelum B. Jadi A itu harus sebelum B. Maka di sini, karena A-nya di sini, ya, sebelum B, maka kalau A-nya itu sebelum B, sebelum mengerjakan B, proyek C harus selesai. Sudah tadi, proyek A harus dikerjakan sebelum B. Jadi A dulu baru B. Tapi persoalannya, apakah di sini? Apakah di sini? Kan gitu ya. Itu masih sulit. Jadi, kalau ini pilihan ganda lebih gampang. Kalau pilihan gandanya hanya 5, Anda cek aja. Memenuhi nggak persyaratan ini? Gitu. Kita cek. Saya lebih suka begini daripada saya ngomprak-kaprik yang kanan gitu. F harus dikerjakan sebelum A. Untuk sekarang kita lihat jawaban A. F harus dikerjakan sebelum A. Oke, ini bisa. B harus dikerjakan sebelum D. Oke, memenuhi. E dapat dikerjakan jika B sudah dikerjakan. Artinya B dulu baru E. Oke, selesai. Sebelum mengerjakan B, proyek C harus dikerjakan. Jadi C itu sebelum B. Oke. Proyek A harus dikerjakan sebelum B. Kan gitu. A-nya dulu baru B. Ya sudah, berarti ini kan gitu. Kan lebih mudah begitu kan. Coba kita lihat yang kedua. Kalau Anda misalnya kebetulan yang periksanya itu, yang diperiksa adalah yang C, Anda periksa nih. Ini bener nggak sih gitu? Anda lihat. F harus dikerjakan sebelum A. Oke, ini boleh. B harus dikerjakan sebelum D. Oke, masih. E dapat dikerjakan jika proyek B sudah dikerjakan. Oke, ini E-nya di sini boleh. Sebelum mengerjakan proyek B, proyek C sudah harus dilakukan. Oke. Proyek A harus dikerjakan sebelum proyek B. Nah, ini yang nggak pas. Karena B-nya, jadi ini tidak memenuhi. Kan gitu. Anda lanjut memilih yang lain. Jadi ini Anda tuh melakukan seleksi terhadap jawaban. Ini sama dengan pekerjaan yang amuba tadi. Anda lihat jawabannya. Ternyata kok persoalannya di digit terakhir aja. Ya udahlah, saya mikirnya digit terakhir aja, ngapain memikirkan jumlah nilai seluruhnya. Jadi nggak usah ngitung pakai kalkulator. Untuk ini juga sama, saya lakukan seleksi, saya pilih dari jawaban yang ada. Itu ya. Baik. Menghitung jari. Ini juga sama, kalau Anda baca semuanya, ini ternyata adalah
pattern recognition juga. Jadi dia menghitung dari mulai jari kelingking sampai jempol. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Ya. Jadi Anda lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Pertama kan apa? Kelingking. Ya enggak? Kelingking itu saya lambangkan K. Terus telunjuk. Oke, kalau kelingking itu saya buat angka 1 aja ya. Jadi maka ini nggak usah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 6 itu adalah pakai 4. Ya enggak? 7 itu pakai 3. Ya toh? 8 itu pakai 2, 9 itu pakai kelingking 1. Ya enggak? Terus 10 itu pakai 2. 11 pakai jari 3. 12 pakai jari 4. 13 pakai jari 5. Dan ini Anda lihat polanya seperti apa. Ya enggak? Ya toh? Jadi 1, ini Anda lihat nih, 1, 9, itu kan? Dan nanti kalau seterusnya, itu Anda lihat ada pola. Ada pola. Dan pengulangannya itu per berapa? Per 8. Per 8. Jadi sebenarnya kalau ini saya hitung jarinya itu adalah 0. Ini jari 0, jari 1, jari 2, jari 3, jari 4, jari 5, jari 6, jari 7. Maka sebenarnya Anda itu menghitung. Kalau Anda teruskan polanya, itu sebenarnya tinggal menghitung jari apa untuk angka 2021. Itu sebenarnya Anda itu menghitung 2021 mod 8. Ya. Dan itu nanti larinya itu di hasilnya berapa, itu nanti Anda hitung. Dan jawabannya itu ternyata adalah jempol. Itu adalah angka 5 itu nanti. Angka 4, maaf. Angka 4. Ya. Itu Anda cari. Jadi cara menyelesaikan persoalan ini sama. Jadi Anda cari polanya. Oke? Baik. Yang nomor 8. Ini juga sama. Ini main kartu. Kalau ini kan seleksi ya. Jadi ada orang main kartu itu diletakkan garis lurus. Nah ini yang penting, Anda lakukan proses defining the problem. Problemnya ini ngapain sih gitu. Ini problemnya adalah batasannya dia hanya bisa menukar posisi kartu dengan kartu yang persis berada di sebelahnya. Sehingga kartu di sebelah kanan lebih besar atau sama dengan kartu sebelah kiri. Jadi seperti mengurutkan data. Jadi dia hanya bisa menukar sebelahan, kemudian ditukar sedemikian rupa sehingga yang kanan itu lebih besar daripada yang kiri. Jadi mengurutkan. Jika tidak ada lagi kartu yang memenuhi syarat, maka permainan berakhir. Ini penting. Ya, dan itu dianggap satu langkah menukar itu. Berapa kali Kanjeng Lasti akan melakukan pertukaran sampai permainan ini berakhir? Ya sudah, kita lakukan perhitungan. Nah, karena ini berapa kali, pasti ini Anda lakukan proses optimasi. Ya nggak perlu ditukar, ya jangan ditukar. Kita menukarnya sedemikian rupa sehingga dia efisien. Dan dia nggak boleh menukar langsung dengan kartu yang jauh. Kita lihat, karena urutannya yang kanan lebih besar yang kiri, ya berarti 03 aman, 36 aman, 69 aman. Nah ini, 2021 dengan 10 kan aneh kan urusannya. Ya udah ini ditukar. 1. Berarti nanti 10 2021. Kemudian ditukar lagi, jadi 21 di ke kanan-kan aja. 2, 3, 4. Karena kita hanya sepasang-pasang. 5, 6, 7, 8,
9, 10. Dengan 10 langkah, maka 2021 ada di kanan. Gitu. Ya enggak? Karena 2012 itu paling besar. Jadi kalau mengurutkan data itu, kita usahakan supaya yang paling besar di kanan. Berikutnya, yang susunan yang lain kan tetap. Ada lagi yang aneh nggak? Ternyata ini. Kita tukar. 15. Itu berarti ke 11. Kemudian ini juga harus kita tukar lagi kan, karena 14 ini. Kita tukar lagi 12. Maka dari itu nanti 15 ada di sini, dan 14 ada di kirinya 15. Dan ternyata sudah terurus semua, maka jawabannya adalah 12 kali, kan gitu ya. Ya enggak? Jadi yang penting itu Anda harus teliti, Anda harus lakukan helikopter view, Anda baca semuanya, Anda pahami, terutama batasan-batasannya. Jangan sampai kita terlewat. Yang ke-9, ini juga sama. Terdapat 16 koin, jadi A itu angka, G itu gambar. Ya. Dan ini sama dengan soal yang tadi, kita itu hanya boleh membalik. Nah ini, Anda baca ini, Anda baca. Kita itu boleh, jadi dia akan memilih 2 koin yang tepat saling bersebelahan. Kemudian membalik sisi keduanya. Jadi yang tadinya angka jadi gambar, yang gambar jadi angka atau sebaliknya. Dan proses membalik seperti ini dianggap 1 langkah. Nah, langkah tersebut kemudian akan terus diulang hingga semua koin menunjukkan sisi gambar. Itu goalnya. Berapa kali langkah minimal yang harus dilakukan oleh Park Jae-on agar semua koin menunjukkan sisi gambar? Ini yang penting. Nah, kita ikuti aja, tapi jangan dalam membalik ini kita harus apa? Kita harus mikir. Jangan sampai membaliknya itu karena apa? Karena ini adalah langkah minimal. Jangan sampai terlalu banyak membalik. Tujuan kita apa sih? Mendapatkan gambar. Ya toh? Nah, mendapatkan gambar itu bagaimana caranya kan gitu. Dan dia membalik sepasang. Maka yang paling gampang itu kita mau berangkat dari kiri atau dari kanan kan gitu. Ya enggak? Yang paling gampang itu kalau dari kiri. Kalau ini saya balik. Ya enggak? Sekali. Maka nanti ini jadi G dan ini jadi A kan. Nah, kalau sudah A bersebelahan dengan A gampang ya udah balik aja dua-duanya kan. Jadi balik lagi, maka ini nanti menjadi G lagi dan ini G. Ya sudah beres, kan gitu. Ini ada AA, ya udah kita balik aja langsung ini kan, jadi 3 gitu. Ya enggak? Nah, ini kemudian ini kita lihat, ini G, ini A, G, A dan seterusnya. Ini hati-hati. Berarti kan ini sudah G semua kan? Aman. Ya enggak? Ini juga sudah G, aman. Nah, sekarang membaliknya. Kalau membalik 2 koin yang beda, satunya A, satunya G, itu kita harus cari sebelahnya supaya nanti bisa mudah. Supaya apa? Supaya nanti bisa langsung dilakukan. Jadi ini perlu kita balikkan, baliknya dengan ini. Jangan dengan yang kiri, karena yang kiri sudah aman. Jadi ini G dengan A. Maka ini sudah 4, kan gitu. Nah, karena ini A, ya sudah, maka ini kita balik. Jadi 5, ini sudah G. Kemudian ini kita balik, 6, ini G. Kan gitu. Nah, kemudian yang ini kita balik lagi. Ini kita balik, jadi G dan A, 7. Kemudian jangan balik yang ini, berarti ini kita balik. Ini G dan A, jadi 8. Baru kemudian karena ini AA kita balik 9. Maka jawabannya adalah 9. Kan gitu. Jadi kita tinggal ikuti aja algoritma itu. Jadi ini di sini diperlukan ketelitian. Di sini diperlukan langkah kreatif supaya kita langkahnya seminimal mungkin. Oke.
Dan ini terakhir kemasan coklat. Jadi kalau Anda baca, ini ada Bejo menjual coklatnya, memiliki 3 jenis ABC, ingin menjual seluruh coklat dalam kemasan yang menarik dengan proporsi dan jumlah coklat yang sama. Ini Anda ingat nih. Proporsi dan jumlah coklat yang sama dari setiap jenis. Jadi kalau ada 3 jenis ABC, maka kalau dalam kemasan itu isinya 4, 4, 4, maka semuanya 4. Kalau 5, 5 semuanya. Berapa jumlah maksimum kemasan coklat yang dapat Bejo buat hari ini? Bejo ingin menjual seluruh coklatnya, dia tidak ingin ada sisa coklat yang tidak terjual. Jadi angka 24. Angka 24, 40, dan 72, ini A, ini B, ini C, maka Anda harus membuat komposisi yang sama. Itu bagaimana caranya kan gitu. Dia tidak ingin ada sisa coklat yang tidak terjual. Ya. Jadi dalam kemasan itu jumlah coklat sama dari setiap jenis. Nah ini oleh karena itu kalau kita ada yang menjawab gampang, ya udah Pak 24 semuanya. Berarti kalau 24 semuanya berarti ada berapa banyak coklat yang tidak bisa terjual? Karena kalau 24 kan gitu ya, banyak. Di sini sisanya adalah 16 dan di sini sisanya lebih banyak lagi. Yaitu 48 kan gitu. Ya enggak? Maka sebenarnya soal ini juga soal ini juga masih ambigu karena bagaimana kalau seperti ini kasusnya. Kan yang paling gampang cuma begitu aja. Udah 24, pasti 24 kan gitu. Karena apa? Ini jumlah proporsi dan jumlah coklat yang sama dari setiap jenis. Maka kalau Anda ketemu dengan soal ini kayaknya perlu asumsi atau perlu kita tanya lagi. Karena berapa jumlah maksimum kemasan coklat? Apakah bisa dalam satu kemasan tuh bebas kita memilih? Misalnya satu kemasan tuh isinya 24 semua, ya sudah. Hanya satu kemasan yang bisa. Ya, ya toh? Apakah yang sama itu setiap jenisnya? Jadi kalau semua kemasan tuh kalau A-nya satu kemasan tuh isi 3, maka semua kemasan A-nya isi 3. Kalau B-nya isi 10, maka semuanya isi 10. Kalau C-nya isi 6, maka semuanya C-nya isi 6. Kalau itu yang dilakukan, itu masih mungkin soal ini. Jadi soal ini masih belum jelas bagi Anda. Tapi kalau saya menginterpretasikan bahwa sebenarnya dalam kemasan itu jumlah ABC-nya bisa beda-beda. Tapi untuk setiap kemasan, masing-masing jenis itu sama. Oleh karena itu, sebenarnya kita itu mencari sebuah bilangan bulat yang habis membagi ketiganya. Ya, bilangan bulat terbesar yang habis membagi ketiganya. Jadi kita bisa cari kalau ABC itu seperti itu, maka sebenarnya goal dari problem ini itu Anda mencari faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Anda mencari FPB dari B dan C, dan Anda mencari FPB dari A dan C, ya kan? Dan sebenarnya ujung-ujungnya Anda itu mencari FPB dari A, B, dan C. Jadi sebuah bilangan bulat terbesar yang habis membagi ketiganya. Berapa bilangan bulat terbesar? Jadi Anda cari bilangan bulat terbesar yang habis membagi ketiga bilangan ini berapa gitu. Kita lihat 24, 40, 72. Anda mulai dari mana? Ini habis bagi 2, oke. Habis bagi 3 nggak mungkin karena 40 tidak habis bagi 3. Yang berikutnya apa? Habis bagi 4. Habis bagi 4 kan? Bisa nggak? 24 bagi 4 oke. 40 bagi 4 oke. 72 bagi 4
Oke, ya nggak? Masih mungkin kan? 5 nggak mungkin. Habis dibagi 6, 24 bagi 6, oke. 40 bagi 6, enggak. 7, 8, 24 habis bagi 8, enggak? Iya. 40 habis bagi 8, iya. 72 habis bagi 8, iya. 9, 10, 11, 12, 12, 40 habis bagi 2, enggak. Kan gitu. Kemudian, berapa lagi? 13 apalagi enggak, 14 enggak, 15 enggak, 16 enggak. Terakhir 24. Habis bagi 24 enggak? Enggak. Maka jawabannya adalah habis dibagi 8. Artinya, kemasannya sebanyak 8. Gitu. Jadi memaknai ini juga harus hati-hati. Ternyata memaknai ini bahwa setiap kemasan itu jumlahnya harus sama. Jadi kalau A-nya ada 3, ya berarti 3. Berarti kalau di sini setiap kemasan tuh berarti A-nya berapa? A-nya itu coklatnya ada 3. B-nya ada 5. C-nya ada berapa coklatnya? 72 bagi 8. Berapa? 72 bagi 8 tuh? Saya kok jadi lupa ya. 9. Oke? Jadi itu kira-kira 10 soal yang mungkin bisa mendapatkan gambaran kira-kira nanti dalam UTS itu seperti itu, dan Anda bisa menyiapkan diri dan Anda coba latih lagi dari soal ini, kemudian Anda cari jawabannya, dan Anda disediakan waktu untuk setiap soal itu berkisar antara 3 sampai 4 menit ya. Jadi rata-rata 3 menit lah per soal. Jadi dalam 3 menit Anda harus bisa mendapatkan solusinya. Kalau sudah 4 menit Anda belum mendapatkan solusinya, lewat saja soal itu. Karena dalam UTS nanti Anda tidak bisa kembali ke belakang. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat dan semoga sukses dalam UTS nanti. Terima kasih.